Halo, bersama Tiander dan ini Oppo A5s atau CPH 1909. Kali ini saya akan membahas kasus error lock device. Jadi kalau kondisi HP dicas, langsung muncul pesan error di tengah layar ya. Tapi kalau saya coba nyalakan, pasti hang logo ya. Nah, di sini kondisi kaleng-kalengnya masih utuh ya. Nah, di sini saya mau lepas dulu kamera-kameranya karena yang mau saya kerjakan di sini yaitu coba direct ISP device-nya ya atau perangkatnya untuk memastikan kondisi kesehatan eMMC-nya. Kalau tidak salah, Oppo A5s itu menggunakan chipset MediaTek atau MTK ya. Oh, di sini ternyata eMMC yang digunakan kode KMKI D6 ya. Iya, supaya leluasa pasang kawat direct ISP, kalengnya ini sebagian mau saya gerinda ya, supaya teman-teman nanti tidak gagal paham dalam proses eksekusi. Jika menemukan kasus yang sama, sebaiknya videonya ini dinonton sampai tuntas ya. Kalau yang punya kebiasaan skip video itu ya, ilmunya juga nanti di skip juga ya, jadi ilmunya itu nanggung ya. Oke, ini dia sudah saya potong kalengnya supaya bisa lebih mudah pada saat pasang kawat jamperan ISP ya. Ya benar, chipsetnya ini menggunakan MediaTek ya. Untuk proses direct ISP eMMC-nya sengaja tidak saya masukkan di sini ya, supaya kita menghemat durasi. Nah, sebagai penggantinya teman-teman bisa lihat titik-titik ISP untuk Oppo A5s. Nah, ini dia hasil direct ISP. Jadi sesuaikan dengan gambar yang ada ya. Ya, dan seperti biasa untuk membantu suplai tegangan VCC dan VCC key, kita butuh bantuan suplai tegangan dari Fibus. Kita buka UV eMMC Toolbox. Jangan lupa centang direct ISP, kemudian identify device. Ya, di sini kelihatan log infonya normal ya. Oke, sekarang lanjut cek kondisi lifetime eMMC-nya. Nah, di sini kelihatan masih 50-60%. Kondisinya sebenarnya masih normal ya. Oke, sekarang saya lanjut untuk backup area security. Saya sarankan teman-teman kalau untuk MediaTek sertakan juga backupan Oppo Custom, dan yang paling utama yaitu NVRAM dan NVData. Untuk yang lain-lainnya itu teman-teman silakan backup sesuai kebutuhan ya. Dan untuk mempercepat proses read atau backup, teman-teman jangan lupa set clock ke 48 MHz ya. Ya, ini sedang berjalan proses backup.
Iya, ternyata gagal teman-teman. Nah, untuk proses write backup bagian yang gagal, saya sarankan untuk mendelete terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena kalau tidak di delete, biasanya itu kalau kita timpa, prosesnya itu bisa berjalan sangat lama ya. Nanti kalau teman-teman mengalami hal yang serupa, ingat delete terlebih dahulu backupan yang lama. Contohnya seperti ini lagi ya, masih merah lagi, kita erase dulu, kemudian kita backup ulang. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau seperti ini sering error pada saat backup, ini biasanya ciri-ciri eMMC-nya itu bermasalah ya. Tapi itu cuma dugaan saya saja. Intinya tetap berusaha untuk membackup bagian-bagian pentingnya ya. Ya, dan ini dia bagian-bagian penting dari security-nya ya. Kalau teman-teman mau tambahkan atau membackup seluruh bagian dari tabel partisinya, silakan. Sekarang lanjut backup user area 1 GB. Iya, error lagi ya, auto valid. Berhubung backup DAM 1 GB susah, saya turunkan ke 512 MB dan clocknya saya juga turunkan ke 24 MHz ya. Luar biasa, error lagi teman-teman. Ya, sampai saat ini proses backup DAM gagal dan ini sudah masuk hari ketiga. Jadi saya usahakan untuk mencari firmware-nya juga sambil terus mencoba backup DAM, tapi ternyata gagal ya. Jadi yang tersimpan itu mungkin sekitar 100 MB saja dari 512 MB. Iya, log infonya masih tetap sama, tapi yang aneh di sini malah partition config-nya berubah jadi default atau 0x00 ya. Ini tidak boleh karena kalau MediaTek harusnya itu partition config-nya terset ke 0x48. Ya, jadi di sini kita tinggal klik bintang atau gear, kemudian kita pilih MediaTek. Iya, prosesnya sudah done. Kita coba identify eMMC sekali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan partition config-nya sudah kembali ke semula ya, 0x48. Oke, langsung saja masuk ke special task. Kemudian di sini saya coba factory reset.
Iya, rapot merah lagi teman-teman, artinya gagal. Saya sudah mulai agak curiga ya, IMMC-nya ini rewel untuk di repair. Oke, masih tetap sama, tapi saya akan terus coba. Ya, sekalipun hasil factory resetnya gagal, saya penasaran ya. Di sini saya coba tes hasilnya seperti apa. Apakah ada perubahan atau masih tetap sama? Iya, ternyata hasilnya tetap sama ya. Karena proses direct ISP gagal, sekarang saya coba langsung cabut IMMC-nya. Di sini saya menggunakan blower Quick 2008 dengan panas 450 derajat Celcius dan angin 40. Tapi itu kembali ke selera masing-masing ya. Teman-teman jangan jadikan itu sebagai patokan. Oke, ini dia IMMC-nya sudah tercabut. Sekarang lanjut saya bersihkan sisa-sisa lem di IC IMMC-nya ya.
Ya, sekarang waktunya coba untuk cek kondisi eMMC setelah dicabut ya. Apakah ada perbedaan antara Direct ISP dan setelah saya cabut? Oke, seperti biasa ini dia device lock-nya masih terlihat normal ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau backup silakan. Mungkin masih ragu dengan backupan pada saat proses Direct ISP, silakan timpa ya. Nah, di sini saya coba backup DAM-nya lagi, apakah berhasil atau tidak. Ya, dan ternyata hasilnya tetap sama ya. Jadi di sini saya sudah mulai curiga dengan kondisi eMMC-nya. Ini dia hasil backupannya teman-teman. Ya, karena saya pikir ini mentok seperti ini ya, jadi biarlah yang sudah ada di backup seperti itu. Sekarang saya coba erase, kemudian nanti coba factory reset atau erase. Nah, ini ternyata untuk proses erase-nya saja tidak bisa, rapot merah atau valid. Sekarang saya coba factory erase. Nah, ternyata sama ya teman-teman, hasilnya tetap error atau valid. Jadi kemungkinan besar memang eMMC-nya ini bermasalah. Iya, ini dia eMMC-nya tidak layak pakai ya. Saya coba dulu cari dari Kanibalan. Ya, kita kembali lagi di sini masih eMMC aslinya ya teman-teman. Kodenya itu KMKD6. Yang saya tahu itu mungkin sekitar 3/32 atau 2/32 ya. Dan ini dia eMMC cabutan dari Vivo Y91C. Yang saya tahu itu spesifikasi eMMC-nya 2/32 GB. Saya tidak tahu apakah ini nanti bisa terpakai di Oppo A5s atau tidak. Jadi kita coba saja ya. Iya, teman-teman bisa lihat, saya tutup dulu browsingnya ya. Ini Vivo 1820 ya, ini Y91C ya. Saya coba cek lifetime-nya, mantap ya, masih bugar 0 sampai 10%. Ini kondisi eMMC yang sangat bagus ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, user areanya itu 32 GB dan tipe eMMC-nya juga hampir sama ya. Oke, langsung saja saya factory erase eMMC-nya. Ya, untuk yang rapot merah ini tidak masalah ya teman-teman, karena saya sering perhatikan yang terjadi itu ketika di factory erase untuk RPMB di atas 16.000 biasanya pasti rapot merah ya. Nah, untuk proses erase-nya sendiri aman. Jadi saya pastikan eMMC-nya ini bagus ya.
Berikut saya coba kembalikan file dump-nya ya. Jadi dump bawaan dari Oppo A5s. Nah, ini dia dump-nya ya. Supaya gampang tinggal ditarik saja atau di drag ya. Selanjutnya kita klik write. Oke, proses write sudah selesai. Kita identify eMMC sekali lagi. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan backupan security-nya. Karena kalau dari dump saja itu biasanya tidak cukup ya teman-teman, apalagi kalau yang terbackup cuma sekitar 100 MB. Jadi ini penting untuk masukkan kembali file security-nya, NVRAM dan NVData. Oke, kalau sudah tinggal klik write lagi ya. Ya, proses write security sudah selesai. Identify sekali lagi. Nah, selanjutnya kita pindah ke factory image untuk proses write firmware ya. Nah, di sini sudah saya download, tapi sebelumnya saya coba ekstrak dulu. Ini lumayan lama ya teman-teman. Biasanya kalau untuk Oppo itu setelah diekstrak dalam bentuk ekstensi OVP ya kalau tidak salah, atau OFP. Nah, kalau sudah, kita harus ekstrak lagi supaya bisa terbentuk dalam file scatter ya, ada file scatter di dalamnya. Jadi kita perlu bantuan UV untuk ekstrak lagi file OFP nya ini. Jadi hasil ekstrak firmware tadi kita masukkan ya di Oppo A5s. Untuk sementara tidak apa-apa, pemilihan chipsetnya ini bisa Qualcomm MTK, tidak masalah, karena ini hanya untuk proses ekstrak saja ya. Ya, ini dia A5s. Kemudian kita paste firmware-nya di dalam sini. Oke, kalau sudah, kita pilih dulu ke brand lain, karena kalau kita langsung buka tidak akan bisa ya. Setelah itu kembali lagi pilih Oppo. Ya, seperti itu teman-teman, membingungkan tapi memang caranya seperti itu. Atau kalau teman-teman tidak mau repot, silakan tutup aplikasi UV-nya kemudian buka kembali ya. Nah, ini dia A5s. Oke, pilih firmware. Nah, dia secara otomatis akan terekstrak ya. Oke, ini dia teman-teman, sudah selesai. Saya percepat, tidak perlu kita buka tool UV berlama-lama, karena kita cuma butuh untuk proses ekstrak saja ya. Kita kembali lagi ke UV eMMC toolbox, identify lagi ya.
Oke, kalau sudah, kita beralih ke factory image teman-teman. Untuk tadi cari firmware-nya ya yang sudah terekstrak lewat EUV. Nah, ini dia. Kita cari skaternya. Iya, ini dia. Kalau sudah, kita pindah ke factory image, kemudian kita pilih MediaTek, dan kita tinggal tarik saja skaternya atau kita drag ya. Oke, selanjutnya sebelum kita write, uncek dulu user datanya ya. Setelah itu klik write. Ya, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita identify eMMC. Ya, log infonya sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke special task, kemudian kita factory reset. Jadi ini pengganti yang tadi ya, untuk proses uncheck user data. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kita identify lagi. Mantap. Sekarang kita tinggal pasang eMMC-nya. Ya, proses pemasangan eMMC sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya ya. Saya coba cas. Wow, mantap, muncul tanda petir ya. Oke, sekarang saya coba pasang baterai dan kita lihat hasilnya seperti apa. Mantap. Saya coba nyalakan dulu ya. Iya, sudah masuk ke layar awal. Nah, di sini untuk setting wizardnya saya percepat saja ya. Nah, ini dia saat-saat yang mendebarkan. Coba cek email. Ampun, ternyata emailnya 0 ya. Ya, ini
sangat-sangat nambah kerjaan ya. Saya pikir tidak ada kendala yang berarti ya. Ternyata emailnya 0. Sekarang masuk ke tentang ponsel. Ya ampun, ternyata basebandnya ini tidak diketahui ya, atau unknown. Dan ini juga ada yang aneh teman-teman, untuk internalnya ini cuma terdetek 16 GB dan tersisa 4 GB. Oke, ini teman-teman sudah masuk ke hari 4, sudah dibuat pusing 7 keliling. Akhirnya saya minta tolong teman dan dikasih file dump ya. Mudah-mudahan file dumpnya ini tested, karena katanya file dump ini tidak perlu lagi di flash, langsung nyala ya. Oke, ini eMMC nya sudah saya cabut lagi, jadi mau saya erase, kemudian isi file dump yang dikasih oleh teman ya. Iya, eMMC nya sudah kosong lagi teman-teman. Jadi sekarang waktunya saya masukkan file dump yang dikasih dari teman ya. Nah, ini dia file dumpnya. Oke, jadi di sini stepnya sama ya, tinggal masukkan boot 1, boot 2, user area, dan extension CSD. Ya, proses write sudah selesai. Identify eMMC sekali lagi. Nah, selanjutnya ini tahap yang menentukan ya. Kita masuk ke tabel partisi. Di sini kita tarik satu persatu file yang ada di user areanya ya. Jadi harus sabar, tidak boleh salah. Ini kita timpa satu persatu. Kalau sudah, lanjut lagi klik write.
Ya, proses write sudah selesai. Kita coba identify eMMC sekali lagi. Mantap, ini dia ya, log infonya sudah terlihat jelas. Nah, sekarang saya lanjut lagi untuk kembalikan backupan security-nya ya. Luar biasa perjuangannya. Dari kemarin sudah 4 hari ya teman-teman. Nah, ini dia. Kemarin sempat saya coba backup beberapa lagi tambahan partisinya, tapi ya seperti itu, melelahkan ya. Oke, saya tinggal masukkan NVData dan NVRAM nya saja ya. Cuma dua itu yang kita write-kan kembali. Oke, kalau sudah tinggal klik write. Ya, identify eMMC lagi. Oke, dan terakhir masuk ke special task, kemudian klik resize user data. Yes. Oke, lanjut lagi ya. Klik special task dan terakhir kita factory reset. Ya, ini dia, saya langsung saja percepat karena bosan juga ya cetak pasang IC supaya menghemat durasi. Ini dari kemarin saya cas juga ya baterainya ini. Ya, aman tanda petir. Nah, sudah 93%. Sekarang saya coba nyalakan. Oke, sejauh ini aman. Logo Oppo. Mantap, sudah masuk ke layar awal. Di sini seperti biasa saya lewati setting wizardnya. Ya, sebelum cek email teman-teman, saya pastikan dulu apakah versi pita dasar atau basebandnya sudah normal atau belum ya. Takutnya nanti di PHP lagi ya. Berharap banyak ternyata gagal. Wow, mantap, ternyata versi pita dasarnya sudah normal. Dan untuk internal storage-nya juga normal ya, 32 GB dan tersisa 21 GB. Oke, sekarang saya coba cek email dan di sini harap-harap cemas. Mantap. Akhirnya down juga teman-teman ya. Dan di sini saya mau katakan ternyata yang sangat berperan penting itu file dump-nya ya. Jadi teman-teman sudah lihat ya, dari kemarin menggunakan firmware langsung ternyata basebandnya hilang, kemudian internal storage-nya juga bermasalah. Tetapi setelah pakai dump dari teman, hasilnya langsung down. Dan ini dia spesifikasinya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nama perangkat Oppo A5s model CPH 1909, RAM 2GB, internal storage 32 GB dan terpakai 21, tersisa 21 ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sudah selesai. Sekarang waktunya
Untuk proses akhir, ponselnya saya rakit dulu ya. Ya, sekali lagi saya tunjukkan, ini dia eMMC bawaannya ya. Jadi fix ganti eMMC, dan eMMC yang saya pakai di sini cabutan dari Vivo Y91C. Maaf, saya sambil cari dulu kelengkapannya ya. Maklum mejanya berantakan jadi bingung yang mana kelengkapannya. Oh, ini dia. Oke. Oke, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.